Pandemi COVID-19 nyatanya berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk para remaja. Selama di rumah saja mereka mulai merasakan jenuh atau bosan sehingga harus melakukan adaptasi untuk memahami keadaan. Selain itu dibutuhkan pula sinergi antara anak remaja dengan orang tua di masa sulit seperti ini. Zahran Abian, seorang remaja dan siswa kelas 12 salah satu SMA negeri di kota Bandung ini bercerita, di masa pandemi ini semuanya dilakukan secara daring, mulai belajar, mengerjakan tugas hingga berkomunikasi. Rasa jenuh dan bosan Bian akui kerap datang menghampiri, apalagi ia juga tak bisa kemana-mana karena pembatasan. Saat rasa jenuh datang, Bian alihkan untuk melakukan hal yang ia sukai. Namun ia sadar ini adalah langkah terbaik agar ia bisa terhindar dari paparan virus. Rasa sabar, semangat ia tanamkan pada dirinya 2 tahun terakhir ini. Kita harus bisa beradaptasi ya gitu. Tadi benar, kita nggak bisa maksain, ini nggak bisa kita kontrol keadaannya. Ya udah kayak gini mau gimana lagi. Kalau cara aku sendiri adalah ya aku isi kegiatan-kegiatan positif aja gitu di rumah. Misalkan aku tuh walaupun online kayak gini, aku tetap ikut beberapa organisasi, beberapa kepanitiaan di sekolah. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online. Dan aku juga cukup aktif gitu di organisasi di ekskul sekolah. Senada dengan Bian, Aziz Rizky, seorang remaja kelas 10 SMA yang kini berusia 15 tahun ini juga mulai beradaptasi di masa pandemi. Rasa jenuh dan bosan yang kerap datang ia lawan dengan melakukan hal yang ia sukai dan positif. Menurutnya, memahami keadaan dengan tetap optimis menjadi hal utama yang ia lakukan sebagai remaja yang tumbuh di masa pandemi ini. Remaja itu kita tuh sebenarnya penerus generasi gitu. Kita tuh yang harus mengestafetkan generasi ini tuh ke generasi selanjutnya gitu loh. Bukan malah mengarah ke hal-hal negatif, tapi harusnya kita memberikan contoh hal-hal yang positif. Harapan aku di masa pandemi seperti ini tuh bahwa harusnya siswa dan mungkin remaja lebih tepatnya itu tuh harusnya lebih ke melakukan hal-hal yang positif. Sejumlah orang tua berpendapat, pada masa sulit ini pengawasan terhadap anak dan remaja harus semakin dimaksimalkan, terutama membangun komunikasi 2 arah antara orang tua dengan anak remaja. Orang tua harus paham sih Mas, tipikal anak tuh beda-beda. Bagaimana kita harus men-treat anak-anak tuh beda-beda. Jadi kalau yang memang ini nggak bisa dikerasin, ini misalnya nggak bisa gitu, ya kita harus paham. Jadi bagaimana kita mengkomunikasi dengan anak. Untuk kesehariannya oleh saya diberikan inovasi-inovasi, kreativitasnya apa yang diingininnya, tapi yang positif. Psikolog Pamela Anggia mengatakan rasa jenuh atau bosan di masa pandemi adalah hal yang wajar selama tidak berlebihan. Oleh karenanya orang tua harus hadir mendampingi anak saat mereka merasa bosan atau jenuh. Beri pemahaman dan penjelasan tentang kondisi menjadi hal wajib yang harus dilakukan agar anak tidak merasa bosan atau jenuh secara berlebihan. Yang paling dikhawatirkan kalau ini terus gitu ya, nggak sampai bosannya tuh emang udah sampai yang katakanlah udah sampai nggak enak banget gitu. Kalau kemudian mengganggu di seluruh aktivitas kehidupannya, ini yang kita nggak mau kan sebenarnya ya. Mengganggu di pola tidur, pola makan, fungsi keseharian gitu. Jadinya jadi bisa cemas berlebihan gitu. Kalau udah seperti itu sebaiknya memang butuh pendampingan ya, entah dari orang sekitarnya, dari keluarga ataupun dari tenaga ahli. Berdasarkan penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pendampingan remaja agar tangguh selama pandemi COVID-19 pada 2020 menunjukkan sebanyak 13% responden mengalami gejala mengarah gangguan depresi ringan hingga berat, sementara sisanya 87% tanpa gejala berdasar rentang usia 14 hingga 18 tahun anak remaja. Kiki Aryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.